Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih mudah, ini kita rekam saja buat mata kuliah berikutnya, pertemuan berikutnya untuk antena propagasi. Harusnya hari ini kita bahas tentang konsep dasar sistem antena, tapi tadi banyak kesibukan atau mungkin ada kegiatan lain. Oke. Kita pelajari dulu yang pertama adalah sifat gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu dapat merambat dalam ruang tanpa medium, jadi tanpa media yang terlihat, misalkan logam, gas atau air ya, dia bisa merambat melalui udara ya, ruang. Kemudian merupakan gelombang yang transversal, jadi dia bergerak ke depan ya. Kemudian juga tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet. Kemudian dapat mengalami pemantulan atau refleksi, ya, pembiasan atau refraksi, kemudian juga interferensi, ya, perpaduan digabungkan, kemudian juga bisa difraksi atau dibelokkan, dilenturkan, atau dibuat polarisasi ya, jadi dikutupkan, digabungkan atau diarahkan. Nah, kemudian perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan. Jadi biasanya kalau gelombang elektromagnetik itu ada dua komponen ya, komponen elektrik sama komponen magnetik ya kalau digambarkannya. Ya, sehingga medan listrik dan medan magnet satu fasa dan berbanding lurus. Dia akan berbanding lurus antara medan magnet sama medan listrik pada gelombang. Oke, kita lanjut. Untuk sifat gelombang listrik yang mengalami refleksi atau pantulan ya. Pantulan gelombang elektromagnetik itu akan terjadi saat pancaran gelombang elektromagnetik mengenai objek yang memiliki dimensi yang sangat besar, luas. Contohnya laut, permukaan tanah ya, dibandingkan dengan jarak gelombang dari pemancar. Pantulannya dapat terjadi pada permukaan bumi ya, tadi seperti dibilang permukaan bumi, kemudian juga bangunan atau tembok ya, dan jenis penghalang lainnya ya, bisa memantul. Kemudian bisa juga mengalami pembiasan ya, jadi gelombang elektromagnetik itu akan dibelokkan, ada yang dipantulkan, sebetulnya ada yang direfraksi atau dibiaskan ya. Biasanya kalau melewati medium yang memiliki indeks bias yang berbeda ya, atau seperti gelombang radio memiliki atau melewati medium yang lebih padat, misalkan dari udara, di depannya ada kaca ya, ataupun ada bahan logam, itu bisa direfraksi, diserap, tapi sebagian diarahkan melewati, ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan sebagian. Ini namanya refraksi, biasanya terjadi karena ada dua beda jenis indeks bias. Nah, kemudian sinyal atau gelombang juga akan bisa dibelokkan atau didifraksi ya. Kalau ada permukaan tajam biasanya ya, kalau ada permukaan tajam itu sinyal akan terbelokkan mengikuti rambatan atau permukaan yang membelokkan tersebut. Ya. Contohnya seperti ini digambarkan, ketika ada bangunan sinyalnya tidak jadi lurus tapi dia belok ke sebelah kanan ya. Biasanya permukaannya kalau tajam atau kasar ya. Kemudian sinyal juga atau gelombang ini bisa dihamburkan, direfraksi. Ya. Akan terjadi ketika medium rambatan mengandung objek yang kecil dibandingkan dengan panjang sinyal gelombang. Ya. Jadi objeknya harus tajam, ini yang biasanya akan di scatter atau akan dihamburkan sinyalnya ke segala arah. Nah, contoh pada scattering ini kita ada komunikasi namanya troposcatter. Jadi ada frekuensi tertentu dari gelombang sinyal ini yang akan dipantulkan oleh atmosfer jenis tertentu ya. Lapisan tertentu, maksudnya atmosfer lapisan berapa? Itu di lapisan tropo atmosfer. Sinyal akan dipantulkan kembali ke bumi, tapi secara sebar. Makanya
penerimaan sinyal yang bisa ditangkap di bumi bisa sangat kecil. Ini salah satu contoh teknologi di memanfaatkan scattering pada atmosfer ya. Dan ada yang memakai troposcatter ya. Jadi tidak perlu satelit, kita bisa memanfaatkan atmosfer untuk komunikasi antar benua, antar negara. Oke, kita lanjut. Bisa juga sinyal ini mengalami penyerapan atau absorpsi ya. Jadi sinyalnya diserap oleh bangunan, dinding ya, logam. Biasanya sih oleh bangunan. Jadi yang menembus suatu bangunan ini hanya sinyal yang lebih kecil ya. Biasanya di kamar-kamar kalau kalian bisa pakai mungkin WiFi. WiFi kalau ditaruh di luar, di dalam kamar itu akan kamar tertutup ya. Kamar tertutup itu akan mengalami pengurangan sinyal atau gelombang GSM lah. Ketika kalian terima di kamar yang tertutup, ya nggak ada jendela yang langsung, itu pasti penerimaan sinyalnya jelek. Kecuali kalian di kamar ada jendela atau pintu terbuka, itu tadi akan mengalami pemantulan atau pembelokan ya kalau ada ruangan terbuka. Oke, kita lanjut untuk definisi dari antena. Antena atau disebut dengan areal adalah transformator struktur transmisi antara gelombang terbimbing saluran transmisi dengan gelombang ruang bebas dan sebaliknya. Perangkat yang berfungsi untuk memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik ya dari media kabel udara atau sebaliknya dari udara ke media kabel. Jadi antena ini tadinya menyalurkan gelombangnya menggunakan kabel ya, begitu di ujung ke antena dia disebarkan atau ditransmisikan ya atau diarahkan untuk merambat ke udara. Itu fungsi dari antena ya. Salah satu antena yang baik adalah dapat meradiasikan dan menerima energi gelombang radio dengan arah yang sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Jadi kalau antena tersebut menyebar secara isotropik, ya kalau istilahnya isotropik itu kalau kalian langsung mengarahkan transmitternya ke kabel saja ujung dan yang terbuka hanya satu titik di ujung kabel, itu gelombangnya itu akan menyebar seperti bola, ya 360 derajat vertikal, 360 derajat horizontal. Jadi berbentuk bola. Itu namanya istilahnya di kita adalah isotropik. Jadi semua sinyal menyebar ke segala arah dengan daya yang sama. Itu biasanya dipakai untuk referensi nanti kekuatan untuk gain antena ya. Jadi antena yang baik itu harus bisa menyebar ke arah yang kita inginkan. Contohnya adalah antena omni. Antena omni itu menyebarnya seperti dia 360 derajat secara horizontal ya. Dia bukan vertikal, 360 derajat. Jadi seperti kue donat yang ditaruh ya di atas meja, dia secara vertikal, secara horizontal, sinyalnya menyebar seperti donat 360 derajat. Itu contohnya antena omni. Atau antena yagi. Yagi itu benar-benar mengarah fokus ke satu arah tertentu. Atau antena parabolik. Itu fokus juga. Fokus ke arah tertentu tapi dia lebih kecil lagi. Ya. Atau ada juga antena namanya antena dipol. Ya. Dipol pendek. Biasanya atas, bawah, kiri, kanan. Kita mengarahkannya ke kiri apa ke kanan saja. Atau ke depan saja. Atau ke depan belakang saja. Itu adalah namanya dipol pendek. Kita lanjut. Sifat antena yang ideal antara lain adalah bisa menerima secara efisien sinyal-sinyal yang diinginkan tanpa memilah-milah band ya. Biasanya sebetulnya antena itu bisa menerima semua frekuensi ya, tapi kembali penjatuhannya akan lebih maksimum kalau dia panjang gelombangnya sesuai dengan panjang antena ya. Biasanya 1/4 lambda patokannya. Kalau panjang gelombangnya 1 meter, 1/4 lambda berarti 25 cm untuk penerimaan atau untuk panjang antena yang ideal atau efektif untuk penerimaan maksimum di frekuensi tersebut. Ya.
Kemudian secara normal mempunyai sifat omnidireksional, ya, secara normal memiliki sifat omnidireksional. Jadi tambahan aslinya itu aslinya antena itu dia sebetulnya omnidireksional. Tapi begitu kita kasih elemen tambahan katakanlah diagi, ya, dia akan menjadi direksional, mengarah, ya. Atau di parabolik. Parabolik kita akan memantulkan jadi dia lebih terpusat. Tapi di belakangnya sebetulnya masih ada sinyal yang tersebar ke belakangnya. Yagi juga sama, ya. Kurang lebih seperti itu. Antena direksional dibutuhkan untuk gelombang VHF atau UHF maupun gelombang mikro. Yang ketiga, mempunyai perubahan resistansi dan reaktansi yang kecil terhadap perubahan frekuensi sinyal, ya. Jadi dia harusnya tidak berubah secara reaktansi atau secara resistensinya terhadap perubahan sinyal frekuensinya. Kemudian efek memudar, ada fading seminimal mungkin, baik untuk gelombang panjang medium maupun gelombang pendek. Ya. Ada efek interferensi dari instalasi listrik dalam rumah sekecil mungkin. Ya. Harus tahan karat atau kerusakan terhadap cuaca dan juga mudah pemasangannya. Antena harus murah dan baik dipandang. Ini yang ideal, ya. Oke, fungsi antena. Pertama adalah antena berfungsi sebagai transducer atau yang mengubah energi listrik yang merambat dalam kabel menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara dan atau sebaliknya, ya. Jadi sebetulnya ketika kita transmitter katakanlah 10 watt gitu, transmitter itu ditransmisikan ke kabel koaksial lalu sampai ke antena. Kalau matching impedance antara transmitter dengan antenanya, maka dia akan 100% ditransmisikan ke udara. 10 watt 100% ditransmisikan ke udara. Kecuali dia ada biasanya nggak 100%, mungkin berapa persen, ya, ada namanya standing wave ratio. Sinyalnya akan kembali ke dalam transmitter. Makanya itu kalau kalian di dunia radio pernah mengenal, ada namanya SWR meter untuk mengukur seberapa besar sinyal yang balik ke dalam transmitter. Ya, jadi sinyal yang kembali itu harus minimum, ya, bukan berarti nol, minimum. Ketika kalian tuning antenanya, tuning panjang kabelnya, itu pengaruh juga, ya. Jadi panjang kabel akan pengaruh ke impedansinya juga. Tuning kabel, tuning antena, SWR-nya harus kecil. Kalau SWR-nya kecil, berarti 10 watt itu maksimum benar-benar ditransfer ke udara, ya. Kemudian antena pemancar digunakan sebagai mekanisme untuk merubah energi listrik yang merambat dalam kabel menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara tadi, ya. Kemudian antena penerima, nah ini sebaliknya. Antena penerima digunakan sebagai mekanisme untuk merubah gelombang elektromagnetik di udara menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat dalam kabel saluran transmisi, ya. Jadi antena juga sebagai penangkap receiver tadi di sinyal yang lewat udara, ya. Sinyal lewat udara diterima oleh antena, ditransmisikan ke kabel ke bawahnya, ya, sampai ke receiver. Nah, ini salah satu fungsi antena. Nanti di receiver akan diperkuat karena sinyalnya pasti kecil, ukurannya milivolt, ya. Sinyalnya milivolt, belum lagi juga tergabung dengan noise, ya, berbagai macam noise, gabungan dari beberapa sinyal berbagai macam, ada wifi, ada TV, ada GSM. Di situ baru difilter lagi, kita mau ambil frekuensinya berapa, istilahnya di tuning, ya. Kalau di FM itu kita FM tuning sesuai dengan frekuensinya. Dari situ baru kita demodulasi. Jadi fungsi antena itu sebetulnya menangkap semua sinyal, kita filter, ya, tadi tergantung kepada tuning frekuensi antenanya. Dia efektifnya di frekuensi berapa, ya. Itu. Kemudian ini untuk simbol antenanya, ya, biasanya kalau kita gambarkan bisa berbentuk garpu 3 ini, bisa berbentuk segitiga dengan garis atau segitiga ditambah garis, ya. Berdasarkan fungsinya antena dibedakan bermacam, pemancar atau antena penerima, ya. Secara karakter ada reciprocity, ada directivity, ada gain, ada polarisasi. Kita lanjut dulu. Nah, reciprocity untuk antena merupakan kemampuan untuk menggunakan antena yang sama pada kedua antena, baik antena pemancar maupun penerima, ya. Jadi
Dengan frekuensi yang sama, antena itu bisa digunakan sebagai transmitter ataupun receiver. Ya, radiasinya hasil sama, frekuensinya bisa bergeser atau bisa kalau di full duplex itu biasanya bisa kita menggunakan frekuensi yang berbeda ya, frekuensi diversity, atau bisa juga dengan frekuensi yang sama bisa menggunakan TDM, time division multiple access, jadi bergantian kita transmit pada detik keberapa, receive pada detik keberapa, itu time division ya, dengan frekuensi yang sama ya. Kemudian karakteristik pada sebuah antena terpasang akan sama secara umum, apakah menggunakan antena sebagai pemancar maupun sebagai penerima. Ya tadi karakteristik itu sebetulnya berhubungannya dengan impedansinya. Impedansi berhubungan dengan maksimum pancaran atau standing wave ratio, sinyal yang diterima di balik di sisi pemancar, yang bisa merusak pemancarnya ya. Jadi SWR-nya harus kecil. Kemudian antena itu harus ada directivity atau arah ya. Directivity dari sebuah antena atau deretan antena diukur pada kemampuan yang dimiliki antena untuk memusatkan energi dalam satu atau lebih ke arah khusus tadi ya. Antena itu punya directivity, dia mau arahnya seperti apa. Kalau omni berarti keliling, kalau direksional itu berarti ke satu titik. Besarnya itu nanti diukurnya dengan beamwidth ya, berapa lebar sinyal yang dipancarkan atau diterima ya, bisa lebar, bisa tipis. Kalau misalkan di antena GSM itu ada yang 60 derajat, ada yang 120 derajat, kalau Omni itu 360 derajat. Nah, nanti penggunaannya salah satunya ada seperti itu ya. Kemudian antena dapat juga ditentukan pengarahannya tergantung dari pola radiasinya ya. Dalam sebuah array propagasi akan diberikan jumlah energi, gelombang radiasi akan dibawa ke tempat dalam satu arah. Nah, kalau antena array itu berarti gabungan dari beberapa antena. Katakanlah bisa berupa kabel di split ya, kabelnya di split jadi dua arah, katakanlah kedua antena, misalkan arah utara sama arah selatan kita nembaknya, itu bisa di split seperti itu. Nanti kalau bisa juga kita gabungkan supaya gainnya dua ya, gainnya besar, dua antena digabungkan ke satu arah yang sama. Ini juga bisa dalam bentuk formatnya array. Kemudian elemen dalam array dapat diatur sehingga mengakibatkan perubahan pola atau distribusi energi yang lebih memungkinkan ke segala arah. Suatu hal yang tidak sesuai juga memungkinkan. Elemen dapat diatur sehingga radiasi energi dapat dipusatkan ke satu arah. Ya tadi ya, kita atur-atur sinyalnya bisa diarahkan ke salah satu arah. Nah, berikutnya adalah penguatan antena dan gain antena ya. Atau ini lebih ke banyak ke seberapa besar sinyal dipancarkan ke arah tertentu dibandingkan dengan antena berupa titik tadi yang berbentuk bola ya. Berapa besar antenanya? Berapa besar energi yang dipancarkan ke satu arah yang kita inginkan. Nah, pancaran gelombang radio oleh antena vertikal mempunyai kekuatan yang sama ke segala arah mata angin. Sifat pancaran semacam ini dinamakan omnidireksional ya. Jadi tadi patokannya harus ke isotropik, antena isotropik berupa titik menyebar sebagai bola ya, itu patokannya. Pada antena dipol dipancarkan ke arah tegak lurus bentangannya besar, sedangkan pancaran ke samping sinyalnya kecil. Pancaran semacam ini disebut dengan bidireksional ya. Jadi kalau antenanya omni tadi, omni itu gambarannya, ini bukan iklan ya. Kalau antena omni dia akan menyebar 360 derajat, kalau antena dipol dia kurang lebih sama, tergantung elemennya. Misalkan ada dua titik seperti ini, ya, dia ini dipol, penyebarannya ke arah mana, ke arah tertentu itu bisa. Jadi polanya ada dua, yang omni atau direksional ya. Nah, selain itu juga polarisasi gelombang elektromagnetik yang melaju di udara atau di luar angkasa terdiri atas komponen gaya listrik dan komponen gaya magnet tadi ya. Medan magnet ada medan elektrik yang tegak lurus satu sama lain. Jadi sinyalnya biasanya seperti ini. Tapi dia akan mengalami polarisasi sepanjang jalan, dia akan berubah.
itu namanya polarisasi, ya. Jadi ini elektromagnetik, ini energi listriknya. Begitu berjalan dia akan memutar. Terus makanya kalau pada komunikasi satelit, si feed horn yang di atas ya, penerima sinyalnya itu harus diputar-putar supaya antenanya maksimum. Ya. Gelombang radio yang dipancar dapat dikatakan terpolarisasi sesuai arah komponen gaya listriknya. Pada transmisi radar, sinyal diterima dan secara kenyataan adalah gelombang yang dipantulkan dari objek. Sinyal polarisasi berbeda tergantung pada tipe objek, tanpa pengaturan posisi dari antena penerima supaya lebih baik untuk menerima sinyal. Nah, tadi kalau untuk fungsi pantulan gelombang elektromagnetik dimanfaatkan untuk radar ya. Jadi radar itu dia memancarkan gelombang tertentu, dipantulkan kembali oleh benda yang biasanya benda metal ya, dipantulkan kembali, diterima oleh antena penerimanya, bisa dikalkulasi. Oh, posisinya ada di jarak segini. Posisinya ada di arah berapa derajat, apakah di utara, selatan, atau timur ya. Jadi dia akan muter kan kalau radar. Jadi radar itu menggunakan pemantulan atau memanfaatkan pemantulan gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi energi gelombang elektromagnetik. Berbagai macam faktor yang mempengaruhi antena dalam memancarkan energi gelombang elektromagnetik. Jika sebuah gelombang bolak-balik dipasang pada ujung A dari kawat antena AB, ya, selanjutnya pada ujung B akan bebas. Keberadaan rangkaian gelombang selanjutnya tidak bisa bergerak. Jadi ini ada pola radiasinya ya. Kalau antena, kita lihat contohnya ini adalah antena direksional. Atau kalau kita lihat di atas, dari atas gitu, kita potong secara horizontal, si gelombang itu akan menyebar berbentuk seperti ini ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Tapi di samping kiri kanannya dia akan tetap menyebarkan gelombang, tapi kecil dia. Jadi ada radiasinya kecil. Ke belakang juga ada, biasanya ada sinyal yang terpantul ke belakang secara kecil ya. Kalau gambar 3 dimensinya seperti ini, dia berbentuk bulat, jadi sebetulnya kayak balon gitu ya. Balon ujungnya agak tajam, ujung di depannya bulat. Ini samping kiri kanannya juga ada, balon juga yang lebih kecil, samping belakangnya juga ada ya. Ini pola radiasinya. Nah, ini contoh pola radiasi tadi, ini kalau pakai antena Yagi ya. Radiasinya ke arah depan. Jadi di depan lebih besar 0 derajat, kiri kanan di 90 derajat dan 270 derajat ada kecil, ke 180 derajat di belakang juga ada kecil. Nah, ini kita penamaan untuk pola radiasinya ya. Nah, biasanya kalau lebar yang tadi ini, lebar katakanlah lebar balon ke arah depan, itu disebutnya adalah beam width ya. Atau setengah daya yang dipancarkan, half power beam width. Jadi lebarnya mau berapa derajat? Bisa 60 derajat, 45 derajat, atau 120 derajat lebarnya ya. Atau yang lebih kecil lagi, kalau misalkan antena parabolik itu berkisar antara 2 sampai 3 derajat. Ini main lobe ya, kalau yang besarnya adalah main lobe. Kalau yang kecil di kiri kanan ini namanya side lobe. Kalau di belakang namanya back lobe ya. Kalau ada yang kecil semuanya disebutnya adalah minor lobe, lobe kecil. Nah, kemudian begitu pancaran sinyalnya sampai ke setengah daya, titik setengah daya, ini namanya adalah titik setengah daya, half power point ya. Ini cara penyebutan untuk pola radiasinya. Beam secara utama dari pola radiasi suatu antena. Lobe kecil adalah pancaran kecil yang tadinya di belakang, samping, kiri, kanan, ya, atas, bawah, tapi bukan ke depan. Ya. Ini namanya minor lobe. Side lobe tadi ada yang di kiri kanan, ya, kiri, kanan, atas, bawah. Kalau kita lihatnya dari belakang, ya. Kalau kita lihat back lobe ada juga ke belakang. Ini pantulannya biasanya. Kemudian titik setengah daya tadi half power bandwidth, ya.
kemudian ada front to back ratio, adalah perbandingan daya dipancarkan oleh lob utama dan pada arah belakangnya. Jadi ini perbandingan berapa besar daya yang dipancarkan ke depan dibandingkan dengan daya yang dipancarkan ke belakang. Itu suka ada hitungannya front to back ratio, ya. Kemudian ada cross polarisasi ratio, ada perbandingan antara daya pada saat antena menerima gelombang dengan polarisasi vertikal dan pada saat menerima dengan polarisasi horizontal, ya. Jadi kadang-kadang beam width-nya itu nggak full, mungkin agak gepeng dikit, jadi dia lebih maksimal pada vertikal, atau gepengnya gini, ya. Gepengnya seperti ini, maksimalnya dia ada di horizontal, begitu vertikal lebih kecil. Nah, ini ada cross polarization ratio, ya. Kita hitung, biasanya dihitung kalau antenanya diputar secara normal, itu katakanlah kita hitung 0 derajat berapa gain antenanya, kita putar 90 derajat berapa gain antenanya. Ya, itu ada perbandingannya untuk cross polarization. Lanjut, untuk penamaan antena berdasarkan pola radiasinya tadi adalah broadside. Yang pertama adalah broadside, ya, antena yang mempunyai pancaran utama, main beam tegak lurus dengan bidang yang memuat antena. Kemudian juga ada antena end fire, antena yang mempunyai pancaran utama, main width-nya sejajar dengan bidang yang memuat antena. Ini tadi yang kayak gitu, ya. Antena intermediate, yaitu antena mempunyai pancaran utama membentuk sudut dengan bidang yang memuat antena, ya. Kemudian ini contohnya penamaannya, ya, broadside itu berarti ke atas. Ini end fire ke samping, ya. Kemudian intermediate ini kalau miring, ya. Oke, kemudian efek bumi atau grounding, ya, biasanya disebutnya grounding. Biasanya ada antena dipol itu ada groundingnya, grounding elemennya di bawah. Kalau di mobil, antena akan efektif kalau kita tempel di atap antena, atau kalaupun kita pasang di rumah itu ada elemen di bawahnya, ya. Kita pasang grounding. Ini efeknya, ya. Jadi dia memantulkan, menambah beam width, bisa juga menyebar, bisa membagi 2, bisa membagi 3, bisa membagi banyak, ya. Kemudian ini tipe-tipe antena, istilahnya monopol, ya. Satu ke atas, ada ground band-nya. Dia akan menyebar pasti 360 derajat. Antena setengah dipol, setengah panjang gelombang, dicatunya di atas dan bawah. Ini juga sama, akan 360 derajat, tapi kalau yang ini tadi nyebarnya ke atas, ya. Potong. Kemudian juga ada tipe VEE, ya, menyebar ke satu arah. Ada rombik, ya, sama, menyebar ke satu arah. Kemudian circular loop. Nah, ini circular loop ini berbentuk lingkaran, dia akan menyebarnya secara looping berarti, ya. 360 derajat, bisa berupa kotak juga loopnya, ya, square loop. Ini juga berarti ke arah tertentu besarnya. Ada yagi tadi, ya, yagi ke satu arah. Ada log periodik, dia berubah-berubah, ya, berupa zigzag seperti ini. Dia akan mengarah ke arah tertentu, tapi biasanya yang banyak digunakan adalah yagi. Ini contoh-contoh bentuknya, ini yang dipol, ya, setengah dipol antena. Ini kalau panjang segini berarti ini frekuensinya adalah frekuensi UHF lah, sekitar 600. Sebesar ini sekitar 600, 800 mungkin. Ini yang dipol, monopol yang sering kita banyak pakai, omni antena. Ada antena loop, biasanya digunakan untuk antena HF jarak jauh, ya. Ini antena helix, penguatannya seperti ini. Yagi yang biasa kita pakai di TV.
Nah, kalau untuk di GSM ini disebutnya ada stop pendek atau strip by strip ya. Makanya dia jaraknya pendek, kebetulan frekuensinya juga tinggi di sekitar 1900 sampai 2000, makanya setengah lambdanya juga pendek, bisa kita gunakan rangkaian atau dalam bentuk plat kecil, itu sudah menjadi antena, gen antena. Kemudian ya ini parabolik tapi grid, pantulannya adalah grid ya. Ini log periodik, berarti ada campuran beberapa antena dan selang-seling ya, log periodik. Kemudian ini ada yang cavity spiral, dia berbentuk spiral, muter, berarti ke arah tertentu ya. Kemudian juga ada yang horn ya, horn ini biasanya ada di parabolik, fokusnya parabolik, itu ada hornnya, dia menerima frekuensi tertentu, dicatu di kotak ini, di waveguide-nya baru ditransmisikan ke koaksial. Bisa berupa langsung horn seperti ini, biasanya penerimanya lebih besar ya. Bisa juga tadi pakai parabolik pemantul. Nah, ini antena parabolik yang sering kalian lihat mungkin di ATM ataupun di parabola zaman dulu ya. Ini bisa berdiri sendiri, bisa juga digabung supaya menghasilkan kekuatan gen antena yang lebih besar. Ada juga antena yang fast array ya. Ini antena campuran antena berupa short stub atau berupa plat-plat kecil ya, digabungkan menjadi array yang besar ya. Ini biasanya di GSM tadi bisa digunakan untuk militer supaya nggak kelihatan bahwa itu antena. Dari saya sih itu mungkin nanti saya share tugasnya. Jadi paling nggak tugasnya nanti tolong kalau hari ini adalah mengenai propagasi ya. Yang berikutnya adalah rangkuman mengenai antena ya, tentang antena-antenanya. Dari saya itu saya cukupkan. Saya tutup kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan tetap melaksanakan tugasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.